Bocoran video Alfian Tanjung ini, saya juga kurang tahu pasti ini video tahun berapa. Tapi saya ingat dulu sempat diangkat juga oleh netizen. Dan sekarang video ini kembali viral, kembali ramai dibicarakan. Terutama karena isinya yang menyerang Gubernur Jawa Barat. Sejak kemarin saya sudah bilang, tidak mungkin ini semua terjadi tanpa ada tujuan politik. Pasti ada agenda politik yang melatar belakangi. Ini bukan murni soal agama, tapi soal strategi dan kepentingan politik. Dan ini serius loh agendanya. Pak Alfian akan mengaktifkan kembali jaringan yang selama 30 tahun terakhir ini tidak aktif. Oke, kita dengarkan dulu deh cuplikan videonya ya. Mari kita dengarkan. Karena kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kemarin ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah, bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin, Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan ini banyak tarikan gitu. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangan menurut saya boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya, persoalannya ibu-ibu, bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus? Ayo bantu PKS. Jelas ya, agendanya kemana? Tujuannya apa? Dari dulu sampai sekarang, tampaknya masih belum berubah. Karena Hizbut Tahrir belum dihidupkan lagi secara resmi. Maka arah perjuangannya masih sama ke sana juga. Dan saat ini menurut saya, satu-satunya figur yang mungkin bisa dijadikan alat untuk mengaktifkan kembali jaringan tersebut adalah Anies Rashid Baswedan. Maka wajar kalau ada yang bilang ada kontrak politik antara Alfian dengan Pak Anies. Jelas gitu arahannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah warga Jawa Barat masih belum terbuka matanya terhadap fakta bahwa Hizbut Tahrir itu sebenarnya bukan memperjuangkan agama, bukan murni memperjuangkan Islam. Bendera yang mereka sering bawa bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu diklaim sebagai bendera tauhid. Padahal nggak ada yang namanya tauhid punya bendera, Pak. Arab Saudi dari dulu pakai bendera itu, tapi tidak pernah sekalipun menyebutnya sebagai bendera tauhid. Irak juga begitu, benderanya bertuliskan Allahu Akbar, tapi tidak pernah mereka menyebutkan sebagai bendera bendera takbir gitu. Hanya di Indonesia saja ada kain hitam bertuliskan kalimat tauhid, lalu diklaim sebagai bendera agama. Dan anehnya, banyak yang percaya begitu saja. Padahal Arab Saudi sendiri tegas menyatakan, itu adalah bendera negara, bukan bendera agama. Saya bisa bicara panjang lebar kalau sudah bahas soal Hizbut Tahrir, karena materinya banyak sekali. Tapi sudahlah, saya yakin warga Jawa Barat sudah cerdas dan sudah bisa menilai sendiri. Daripada mikirin itu, mending kita lihat dulu deh video ini nih. Sumpah gue lagi kagum banget sama Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat yang buat gebrakan. Gue pikir gimmick doang. Yang dia buat aturan kalau anak sekolah anak-anak bakal dimasukin ke markas TNI untuk dididik. Dan terjadi beneran, anak-anak abis tawuran diciduk, dimasukin ke markas TNI untuk dididik selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Anjir, gue pikir cuma gimmick doang. Ini orang beneran bro, sumpah. Sampai-sampai orang tuanya itu pada setuju anaknya buat dimasukin ke situ biar bener. Bahkan ada yang komen juga, Pak, anak saya ini nggak pernah tawuran, nggak pernah make dan sebagainya, tapi nakal, boleh nggak dititipin? Orang tuanya sampai ada yang ngajuin anjir. Ditambah lagi dia buat aturan anak sekolah tidak boleh bawa kendaraan bermotor karena belum cukup umur. Dan itu beneran dilakuin dan akhirnya banyak pelajar di Jawa Barat itu yang jalan kaki. Dan sumpah baca komennya, enak kan kalau jalan kaki kayak orang dulu, lu bisa kenal sama orang baru, ngobrol di jalan, bangun lebih pagi. Bro, sumpah gue mungkin bukan orang Jawa Barat, gue orang Lampung ya, tapi gue bangga sama gubernur lu pada. BTW Kang Deddy, itu anak sekolah tuh sebenarnya motornya dibawa tapi ditaruh di warung, ya kan?
Karena selama ini kita ngelihat yang begini itu cuma ngomong doang, gimmick doang. Ternyata beneran, karena kemarin ada gubernur dari sebuah provinsi yang bilang kalau Kang Deddy itu cuma buat konten-konten doang dan lain sebagainya. Sedangkan dulu orang yang ngomong ini pernah bilang kita bakal buat provinsi ini seperti Jepang, Cina dan lain sebagainya, dan buktinya tidak ada perubahan. Buktinya Kang Deddy bisa ngehemat anggaran untuk media sosial Jawa Barat dari 50 miliar jadi 3 miliar. Dan sedangkan yang ngomong itu tidak ada hasilnya. Gimana masyarakatnya? Ini gue baru nemu bahwa ada gubernur ataupun pejabat yang memang melek sama teknologi yang bisa manfaatin media sosial dengan baik, yang bermanfaat langsung ke masyarakat dan memberikan dampak langsung ke masyarakat. Sedangkan pejabat-pejabat yang ngomong ngapain lu buat konten dan sebagainya, mereka tidak bisa memanfaatkan media sosial teknologi untuk bisa mengembangkan pekerjaan mereka biar masyarakat tahu dan dia juga tahu apa yang dibutuhin masyarakat. Bener atau enggak? Karena menurut gue banyak instansi-instansi atau pejabat yang menurut gue pribadi itu yang kolot dan gak bisa manfaatin teknologi, sumpah. Sekarang Kang Deddy bisa ngehemat 2 sampai dengan 3 miliar untuk daerah Jawa Barat dari segi media sosial. Pertanyaannya, kenapa gubernur lain ataupun pejabat lain tidak melakukan hal yang sama? Yang jelas-jelas itu bermanfaat loh, dan bukti mengurangi 2-3 M itu bisa dialihkan ke masyarakat langsung. Pertanyaannya, apakah pejabat di daerah kalian bisa sehebat Kang Deddy? Jujur gue bangga sama gubernur lu pada. Dan gimana tuh gubernur yang ngomong tukang konten doang? Masyarakatnya coba spill dong. Yang paling penting sekarang adalah kita harus sadar kita punya gubernur yang luar biasa. Terima kasih ya untuk Bapak Kribo. Walau beliau bukan asli orang Jawa, orang Jawa Barat, tapi beliau mencintai tanah air dan rakyatnya. Kita harus bangga, apalagi kita yang merasakan langsung dampak kebijakan beliau. Orang lain mungkin hanya lihat viralnya di media sosial, hanya merasakan aromanya saja. Tapi kita warga Jawa Barat merasakan langsung dampaknya. Dan karena itulah banyak pengamat politik sekarang bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi itu punya potensi besar di 2029. Popularitasnya sudah melampaui batas Pasundan, sudah dikenal luas. Tapi secara pribadi, saya masih berharap beliau lanjut 2 periode dulu di Jawa Barat. Kenapa? Karena yang paling butuh waktu itu bukan cuma soal kebijakan atau aturan. Yang butuh waktu itu adalah membenahi mental para pejabat dan masyarakat di Jawa Barat. Itu pekerjaan yang sangat besar. Dan saya rasa 1 periode tidak cukup. 2 periode insya Allah cukup lah untuk membentuk fondasi kuat. Agar ke depan siapapun gubernurnya, arah pembangunan dan semangatnya tetap sama, menjadikan Jawa Barat istimewa, baik alamnya maupun manusianya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.